جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh Sufi Abu Nawas, penyair ulung nan jenaka. Tuhanku, hamba tidaklah pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Namun, hamba tidak kuat menahan panas api neraka. Maka perkenankanlah hamba bertobat dan ampunilah dosa-dosa hamba, karena sesungguhnya Engkau pengampun dosa-dosa besar. Dua bait syair di atas tentu sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia, terutama kaum tradisional Islam. Beberapa saat menjelang sholat maghrib atau sholat subuh, jamaah di masjid atau musola di perdesaan biasanya mendengarkan syair tersebut dengan syahdu sebagai puji-pujian. Konon, kedua bait tersebut adalah hasil karya tokoh kocak Abu Nawas. Ia adalah salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Bagi masyarakat Islam Indonesia, nama Abu Nawas atau Abu Nuwas juga bukan lagi suatu hal yang asing. Abu Nawas dikenal terutama karena kelihayan dan kecerdikannya melontarkan kritik-kritik tetapi dibungkus humor. Mirip dengan Nasruddin Hoja, sesungguhnya ia adalah tokoh sufi, filsuf sekaligus penyair. Ia hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad, tahun 806 sampai 814 Masehi. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal dengan kecantrikannya. Sebagai penyihir, mula-mula ia suka mabuk. Belakangan, dalam perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah dalam kehidupan sejati, ia menemukan kehidupan rohaninya yang sejatinya meski penuh liku yang sangat mengharukan. Setelah mencapai tingkat spiritual yang cukup tinggi, inspirasi puisinya bukan lagi Homer, melainkan nilai-nilai ketuhanan. Ia tampil sebagai penyair sufi yang tiada banding. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakam. Ia lahir pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia atau Iran sekarang. Dengan darah dari sang ayah adalah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Ayahnya bernama Hani Al-Hakam, merupakan anggota legiun militer Marwan kedua. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basra, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh dengan kontroversi yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual, di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Yakub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Wahid bin Ziyad, Muntamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'ad, dan Azhar bin Sa'ad As-Salama. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Afwa, lalu ke Kufah.
Di Kufah, Abu Nawas digembleng. Amer menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Dalam Al-Wasi fi Adabil Arabi wat Tarihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh janda, berlidah tajam, berhayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertindak lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Melalui musikot istana, Ishad al-Wasuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi akan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Khalifah Bani Murdad yang dianggap menyinggung Khalifah. Tentu saja Khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Khazir bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi lebih religius. Jika sebelumnya sangat bongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Dua bait syair di atas merupakan salah satu syairnya yang dapat dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa spiritual yang ada di dalamnya. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi, justru di dalam gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak taubatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dengan keglamoran dunia. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Da'yah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajak menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah, ada pula yang menyebutkan tahun 195 Hijriah atau 196 Hijriah, sementara yang lain 198 Hijriah dan tahun 199 Hijriah. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Narbakti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Sunizi, di jantung kota Baghdad. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Australia, di Giftword,
di Kairo, Mesir, Beirut, Libanon, dan Bombay, Hindia. Beberapa manuskrip puisi tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodlinia, dan Musol. Salah satu cerita menarik berkenaan dengan Abu Nawas adalah saat menjelang sakaratul maut. Konon sebelum mati ia meminta keluarganya mengkafaninya dengan kain bekas yang lusuh, agar kelak jika malaikat mungkar dan nakir datang ke kuburannya, Abu Nawas dapat menolak dan mengatakan, "Tuhan, kedua malaikat ini tidak melihat kain kafan saya yang sudah compang-camping dan lapuk ini. Itu artinya saya penghuni kubur yang sudah lama." Tentu ini hanyalah sebuah lelucon, dan memang kita selama ini hanya menyelami misteri kehidupan dan perjalanan tokoh sufi yang penuh liku dan syarat hikmah ini dalam sebuah lelucon dan tawa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang berjudul Al-Laila wal-Lailah atau 1001 Malam bukan merupakan sastra Arab, melainkan buku yang dialihkan dari kebudayaan Persia dan juga India saat itu. Buku tersebut adalah gabungan dari cerita dongeng dan fakta sejarah yang berbaur menjadi satu. Salah satu yang dijelek-jelekkan dalam tokoh tersebut adalah Harun ar-Rasyid. Dia adalah khalifah dari dinasti Abbasiyah. Diceritakan Harun ar-Rasyid memiliki penyair yang terkenal yaitu Abu Nawas. Abu Nawas di sini di dalam buku tersebut sering sekali mengelabui raja tersebut yaitu Harun ar-Rasyid. Dan dalam buku tersebut juga diceritakan bahwa kerajaan tersebut sering sekali melakukan pesta-pesta minuman keras lalu bernyanyi-nyanyi, padahal sebenarnya itu jauh dari kebenaran karena Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang adil dan bijaksana. Beliau juga melakukan jihad dan juga haji. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.